Dia masuk dengan diam. Dinilai dari bajunya, diabaikan oleh tatapan dan dipermalukan di depan semua orang. Tapi tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan di sakunya. Saat ia mengeluarkan kertas itu, waktu seolah berhenti. Dan kebenaran yang telah lama dikubur, akhirnya muncul ke permukaan. Pagi itu gerah di Jakarta. Lalu lintas menderu di luar, tapi di dalam sebuah toko pakaian mewah di kawasan Menteng, suasananya nyaris tak bergerak, sunyi, hampir seperti ruang operasi. Lampu-lampu temaram, gantungan baju tersusun rapi sempurna, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Semua mata menoleh, dan keheningan itu pecah oleh sosok yang tampak tak cocok dengan tempat itu. Seorang pria tua berambut putih, tubuh kurus mengenakan kemeja lusuh, celana kusam dan sandal usang. Ia melangkah pelan, matanya penuh perhatian. Karyawan termuda, Ayu, nyaris tak bisa menyembunyikan ekspresi jijik. Ia berbisik pada rekan di sampingnya. Mungkin dia tersesat. Namun si lansia tampak tak peduli pada tatapan itu. Ia mengamati setiap pakaian dengan saksama. Jari-jarinya yang bergetar nyaris menyentuh kain jas-jas yang dipajang. Manajer toko, Dina, muncul cepat dari balik meja kasir. Sepatunya berdetak nyaring di atas lantai marmer mengilap. "Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya kaku, penuh penilaian. Pria tua itu menjawab dengan senyum lembut. "Saya ingin melihat jas biru di etalase itu." Dina mengerutkan kening. "Pak, jas itu harganya lebih dari 25 juta rupiah. Kami punya pilihan yang lebih terjangkau di toko cabang, cuma 1 blok dari sini." Si pria tua hanya tersenyum lagi, tak berkata apa-apa. Perlahan, ia menyelipkan tangan ke dalam saku kemejanya dan mengeluarkan selembar kertas terlipat, warnanya sudah memudar di pinggir. Ayu maju 1 langkah, penasaran, tapi Dina lebih cepat. "Kami tidak menerima kupon atau permintaan khusus. Ini bukan pasar loak." Si bapak menurunkan tangannya, tak jadi menyerahkan kertas itu. Ia menoleh ke sekeliling seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Seorang pemuda berseragam toko, jelas lebih muda, memperhatikan kejadian itu dari belakang. Namanya Adi, staf gudang baru 2 minggu bekerja di situ. Ia mengernyit, terganggu oleh cara mereka memperlakukan pria tua itu. Sementara itu, Dina sudah berbalik badan, mengakhiri pembicaraan. "Maaf Pak, saya harus melayani pelanggan yang sungguhan." Si pria tua menarik napas dalam, kembali menatap kertas itu, dan menyelipkannya kembali ke saku dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya sempat berkaca-kaca. Tak ada yang melihat, kecuali Adi. Di depan pintu, ia ragu sejenak. Jas biru di etalase itu masih menarik pandangannya, seolah menyimpan kenangan lama. Seorang pelanggan wanita masuk terburu-buru, menabraknya, dan tak berkata apa-apa. Benturan itu nyaris menjatuhkannya, tapi ia tetap berdiri tegak. Saat melangkah keluar, satpam di pintu berbisik lirih. "Mending gak usah balik ke sini, kek. Cuman bakal bikin malu diri sendiri." Si bapak tak menjawab. Ia hanya berjalan menuju bangku batu di seberang trotoar dan duduk diam di sana, memandangi fasad toko itu seperti sedang mencari sesuatu dari masa lalu yang telah hilang. Sinar matahari menghantam langsung wajahnya, dan setetes keringat mengalir di sisi pelipisnya. Ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyeka kening. Kertas yang memudar itu kembali terjatuh dan ia memungutnya dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Matanya menatapinya beberapa detik. Di belakangnya, sekelompok remaja lewat sambil tertawa keras. Salah satunya berkata nyaring, sengaja, "Sekarang toko ini jadi tempat nongkrong gelandangan ya." Si bapak tak menoleh sedikit pun. Ia hanya menyimpan kembali kertas itu ke dalam saku, menarik napas panjang dan memejamkan mata. Sementara arus jalan tetap berjalan seperti biasa, sesuatu dalam dirinya terasa bergolak. Sebuah kenangan, luka lama, mungkin keduanya. Ia menumpukan tangan di lutut dan menunduk sedikit, seolah sedang menahan beban yang tak terlihat. Dari balik kaca, Adi masih memperhatikannya.
Tanpa ada yang sadar, ia telah mendekat ke pintu, penasaran dengan kertas itu dan gelisah oleh semua yang terjadi. Kenapa dia minta jas itu? Kebetulan? Pikirnya. Pelan-pelan, si bapak kembali berdiri. Lututnya berderit tapi ia tak menunjukkan rasa sakit, hanya keteguhan. Ia berjalan kembali menuju toko. Satpam maju satu langkah, tapi kali ini Adi menahannya dengan isyarat tangan. "Biarin dia masuk," ucapnya tegas. Dina melihat pria itu mendekat dan sudah siap mengusirnya lagi, tapi sebelum sempat berbicara, si bapak mengangkat tangannya. Dan kali ini menyerahkan kertas itu langsung ke tangan Adi. Adi menerimanya dengan hati-hati. Sebuah kwitansi lama, sangat lama, dengan bekas waktu dan aroma lemari tua. Nama Pak Guntur tertulis tangan di bagian atas. Adi mengernyit. Nama itu terasa familiar. Ia menoleh ke arah Dina. "Kakak tahu nama ini kan?" Dina ragu sesaat. "Itu pemilik pertama. Sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kenapa?" Lalu pria tua itu berkata, dengan suara pelan tapi mantap, "Kwitansi ini ditandatangani olehnya, dan ini nama toko ini." Dina menggeleng cepat. "Itu nggak buktiin apa-apa, bisa aja palsu. Kita nggak punya waktu buat dengar cerita orang." Ia merenggut kertas itu dari tangan Adi dan meremasnya sebelum mengembalikannya pada si bapak. "Selamat siang, Pak." Lalu ia membalikkan badan lagi. Keheningan yang muncul terasa berat. Si pria tua mengambil kembali kertas yang sudah lecek, meratakannya di paha dengan lembut, dan keluar lagi. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Saat menyeberang jalan, ia tak duduk lagi di bangku. Ia terus berjalan. Matanya tampak tak lagi sedih, tapi lebih tajam. Seperti baru saja memastikan sesuatu. Seperti sebuah ingatan kembali jelas. Dari dalam toko, Adi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu, tanda tangan itu, jas biru itu, ada sesuatu yang tak sesuai. Ia berlari ke bagian belakang toko, menuju ruang arsip kecil di kantor manajer, dan mulai membongkar kotak-kotak berdebu. Di luar, si bapak membelok di ujung jalan dan menghilang di tengah keramaian kota. Tapi sesuatu darinya tertinggal, kegelisahan di udara. Keheningan yang aneh di antara para karyawan. Dina berpura-pura tak ada yang terjadi, tapi Adi tak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya. Kenapa kertas itu begitu penting? Dan kenapa, saat menatap jas biru di etalase, pria tua itu seperti sedang melihat potongan jiwanya sendiri? Panas menyengat sore itu tak sebanding dengan beban di dada Pak Sukma. Saat ia menyusuri jalan-jalan sempit di Jakarta Selatan, matanya menelusuri gedung-gedung tinggi yang kini menutupi apa yang dulu merupakan pusat dari dunianya. Ia berhenti di depan sebuah gang tua, tempat di mana dulu berdiri sebuah penjahit kayu kecil. Kini, di lokasi itu hanya ada tempat parkir yang gelap, kotor, dan tak bernyawa. Ia menyentuhkan jari-jari ke dinding beton, seolah masih bisa merasakan kain-kain yang tergantung, benang-benang, pola-pola, dan aroma kapur jahit. Sukma duduk di atas tembok rendah, kertas terlipat itu masih di sakunya. Beberapa detik ia memejamkan mata dan kembali ke masa lalu. Di tempat itulah, lebih dari 40 tahun yang lalu, seorang pemuda kurus dan penuh mimpi mengetuk pintu tempat jahitnya mencari pekerjaan. Namanya Guntur. Ia bahkan belum bisa memotong kain dengan lurus, tapi matanya tajam dan tangannya lincah. Sukma mengajarinya segalanya, mulai dari memilih bahan yang baik hingga cara menyusun jas agar jatuh mengikuti tubuh pemakainya. Bertahun-tahun mereka bersama. Sahabat. Seperti ayah dan anak. Ia teringat pada satu hari khusus, saat Guntur berlari masuk ke tempat jahit dengan mata membelalak, mengatakan bahwa seorang wanita kaya meminta dibuatkan gaun pengantin. Sukma tersenyum lembut. Ia sendiri yang menggambar desain dan menjahit setiap detailnya. Guntur hanya mengantarkan pesanan itu. Di koran keesokan harinya, semua pujian ditujukan pada si pemuda. Sukma tak mempermasalahkannya, atau setidaknya begitu ia yakini selama ini. Baru sekarang ia sadar bahwa itulah awal dari sebuah akhir. Suara keras membuyarkan lamunannya.
Seorang anak menendang batu yang mengenai pintu besi di samping. Sukma berdiri perlahan dan melanjutkan langkah, pikirannya lebih berat dari tubuhnya. Kakinya membawanya ke halte bus yang ramai, di mana ia duduk di bangku paling ujung. Di kaca halte, seseorang telah mencoret kata gagal dengan spidol hitam. Ia tertawa dalam hati. Mungkin itu yang mereka lihat dariku, pikirnya. Tapi ia tahu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Di sebelahnya, seorang pria muda sedang berbicara keras lewat ponsel. Aku mau beli jas biru itu yang potongan Italia. Yang penting tampang, kan? Penampilan itu segalanya. Sukma memejamkan mata dan menarik napas dalam. Penampilan yang terkutuk itu. Karena itulah ia kehilangan segalanya, bahkan putrinya. Wajah si gadis kecil muncul di pikirannya, dengan mata besar dan senyum bergigi renggang. Ia tak pernah melihatnya sejak usia 2 tahun. Kini, ia mungkin sudah 20-an. Masihkah ia ingat wajah ayahnya? Suara mesin bus menarik perhatiannya. Sebuah bus kota tua perlahan mendekat. Ia naik dengan susah payah, membayar dengan koin terakhir yang dimilikinya. Ia duduk di dekat jendela, dan pemandangan kota mulai bergerak di sekelilingnya, seperti film dari masa yang tak lagi menjadi miliknya. Di dalam sakunya, kertas itu terasa membakar kulit. Itu bukan sekadar kwitansi. Itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah ada dalam cerita itu. Satu-satunya jejak tentang apa yang telah dilakukan padanya, dan tentang apa yang tak pernah sempat diperbaiki oleh Guntur. Ia turun di RS Cikini. Ini bukan kali pertama ia datang ke sana. Gedung putih dengan jendela tinggi dan aroma disinfektan yang selalu ada di udara, sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia langsung menuju resepsionis dan bertanya tentang Larissa. Petugas wanita itu tak mengenalnya secara pribadi, tapi sudah hafal wajahnya. Bapak lagi? Dia di unit 3, sedang periksa. Ia mengangguk dan melangkah menyusuri lorong. Suara langkah kaki tergesa bercampur bunyi bip mesin menjadi latar yang menyesakkan. Ia tak terburu-buru. Ia tahu di mana Larissa berada. Di balik sekat kaca ia melihat seorang gadis muda duduk menunggu. Kulit cerah, rambut diikat asal-asalan. Wajah lelah, tapi matanya sama persis dengan ibunya. Hati Sukma mencelos. Disitulah dia, putrinya, Larissa. Begitu dekat, namun terasa tak tergapai. Ia duduk di kursi koridor seberang, di tempat yang memungkinkan dirinya melihat tanpa terlihat. Begitulah ia selama berbulan-bulan, hanya mengamati. Seperti bayangan, gadis itu tak pernah tahu siapa dia. Setidaknya, belum. Seorang perawat lewat dan mengenalinya. Masih belum bilang yang sebenarnya, Pak Sukma. Ia menggeleng. Keadaannya lebih baik hari ini? Wanita itu ragu. Hasil tes terakhir menunjukkan pengobatannya harus ditingkatkan. Kalau tidak cepat, bisa terlambat. Dunia Sukma serasa berputar. Ia menggenggam erat kertas di sakunya. Saya akan cari jalan. Dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya dengan tegas. Karena kini, ini bukan lagi soal harga diri. Ini tentang menyelamatkannya. Meskipun ia tak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Sukma melewati sebuah toko barang bekas. Di kaca etalase, ia melihat bayangannya. Tampak seperti sosok yang pudar. Ia memutuskan masuk. Di dalam, ia menemukan sebuah jas lama, warna biru tua, hampir serupa dengan yang di toko mewah itu. Ia tersenyum, bukan karena ingin tampil mewah. Ini soal makna. Ia membelinya seharga Rp15.000 dan langsung memakainya di tempat. Jahitannya tak pas, tapi ia membetulkannya dengan tangan berpengalaman. Saat keluar dari toko, ia tampak seperti orang baru. Seorang pria yang siap menghadapi apapun demi menegakkan keadilan bagi masa lalu dan masa depan putrinya. Tapi yang tidak diketahui Sukma adalah bahwa pada saat yang sama Adi menemukan sebuah amplop di bagian belakang arsip toko. Di dalamnya sebuah foto hitam putih tua. 2 pria tersenyum berdiri berdampingan. Salah satunya adalah Pak Guntur. Yang satunya adalah pria yang mereka usir siang tadi. Dan di balik foto itu tertulis pesan tangan. Untuk Guru Sukma dengan terima kasih abadi.
Toko ini ada karena Anda. Mata Adi membelalak. Ya Tuhan, siapa sebenarnya pria itu? Di jalanan, Sukma melangkah menuju stasiun. Angin mengibaskan saku-saku besar jas lamanya. Kertas di sakunya kini lebih dari sekadar lecek, basah oleh keringat, nyaris robek. Tapi ia menggenggamnya seperti menggenggam satu-satunya harapan. Ia berhenti di depan kios koran, melihat berita utama hari itu, dan sebuah ide mulai tumbuh di pikirannya. Mungkin ia tak harus menghadapi semuanya sendirian. Mungkin, kini saatnya seseorang mendengar versinya. Dan saat ia membelok di ujung jalan, sesuatu atau seseorang telah menantinya. Sukma berhenti di depan kios koran, di mana sebuah headline besar membahas ulang tahun pendirian toko Guntur & Rekan, disertai foto fasad barunya yang berkilau. Toko yang sama di mana ia telah dihina pagi itu. Kata-kata dalam artikel itu memuji kisah inspiratif sang pendiri yang disebut datang dari nol dan membangun kerajaan dengan tangannya sendiri. Perut Sukma terasa mual. Kebenaran telah dihapus, dan sebagai gantinya, versi yang indah dan palsu dipuja-puja di depan umum. Di sisi lain kota, Adi memegang foto tua itu seolah memegang bom. Ia sendirian di ruang ganti toko, jantung berdebar kencang. Ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan manajernya di hari pertama bekerja. Di sini tradisi itu segalanya. Pak Guntur itu jenius, visioner. Tapi tak pernah sekalipun nama Sukma disebut. Foto itu kini menunjukkan sebaliknya. Dengan tangan gemetar, Adi kembali ke gudang dan mengobrak-abrik dokumen. Di balik sebuah map usang, ia menemukan kontrak lama, dengan tanda tangan yang membuat bulu kuduknya merinding. Penyerahan hak penggunaan tanah, Sukma Darsana kepada Guntur Prasetya, berlaku selama 50 tahun. Tanah tempat toko itu berdiri adalah milik Sukma. Tak ada keraguan. Tanggal pada dokumen itu jelas, 5 April 1982. Adi terduduk di lantai, mencoba memahami bagaimana hal sebesar ini bisa diabaikan selama ini. Potongan-potongan mulai menyatu, tapi masih banyak pertanyaan. Terutama kenapa Sukma menghilang dari sejarah, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Sementara itu, Sukma kembali ke toko, bukan untuk menghadapinya, belum, tapi untuk mengamati. Ia berdiri di seberang jalan, di bawah atap toko tetangga, disamarkan oleh jas lamanya. Ia melihat orang-orang keluar masuk membawa tas belanja, senyum, dan tergesa-gesa. Semua di sana tampak bersih, mewah, kaya. Tapi ia tahu apa yang tersembunyi di bawah lantainya. Ia tahu apa yang telah dikubur bersama kisah hidupnya. Ayu muncul di pintu, tertawa di telepon. Dina keluar tak lama setelahnya, memberikan perintah pada seorang kurir. Sukma menundukkan kepala, tapi seseorang melihatnya. Adi, di lantai 2, melirik keluar jendela dan mengenali postur tubuh yang membungkuk itu. Ia turun tangga dengan cepat, tapi sempat ragu sebelum keluar. Dina memanggilnya, "Mau kemana kamu?" Ia menjawab, "Cari dokumen ke arsip publik." Dina mengerutkan alis, curiga. Adi melewatinya tanpa menoleh. Ia langsung menuju Sukma menyeberangi jalan. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Si bapak terkejut, lalu perlahan mengangguk. Mereka duduk di bangku tak jauh dari situ. Suara kota seolah menghilang di antara mereka. "Kwitansi ini dan tanda tangan ini asli ya?" tanya Adi, menunjukkan dokumen dengan hati-hati. Sukma melihatnya dan tersenyum. "Iya, itu dokumen terakhir yang kutandatangani bersama Guntur. Sebelum dia berubah." Adi mengernyit. "Berubah gimana?" Si bapak menghela napas. "Setelah dia terkenal, dia mulai dengar orang-orang lain. Katanya aku beban. Gaya kerjaku sudah kuno. Toko modern tidak bisa punya simbol seorang tukang jahit tua." Adi menelan ludah. "Terus dia hapus bapak dari sejarah?" Sukma hanya mengangguk. "Dan soal kebakaran itu?" Adi memberanikan diri bertanya. Sukma menatap matanya lekat-lekat, untuk pertama kalinya dengan kemarahan yang jelas. Katanya korsleting. "Tapi aku menemukan sesuatu."
Sebuah kancing emas di lantai dekat manekin tempat api mulai. Itu dari pakaian yang bukan buatanku. Dan hari itu Guntur menerima tamu. Investor yang menginginkan tanah itu. Ketegangan terasa di udara. Saya mohon Adi dengan tulus menahan untuk napas. meninggalkan like dan Bapak berlangganan nggak ke pernah saluran cerita ini. ke siapapun. Dengan begitu, Sukma kami mengangkat dapat bahu. terus menyajikan cerita-cerita yang Siapa yang mau menginspirasi dengar dan cerita berkesan tukang bagi jahit tua Anda. yang enggak punya alamat? Adi menoleh ke sekitar, lalu memberi isyarat cepat. Ikut saya mau tunjukkan sesuatu. Mereka berjalan bersama menuju belakang blok, ke sebuah kafe kecil tersembunyi di antara dua gedung. Mereka duduk dan Adi menyalakan laptopnya. Ia menunjukkan kontrak, foto, dan catatan yang sudah dipindai. Sukma mengamatinya dalam diam, matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya ia melihat kisah hidupnya tercatat di tempat manapun sejak semuanya runtuh. Saya mau bantu Bapak, tapi kita harus hati-hati. Harus jelas semuanya. Sementara mereka berbicara, Dina menerima telepon dari seorang staf di kantor pusat. Kamu tahu nggak, hari ini ada yang buka arsip lama toko? Mereka nemuin kontrak penyerahan tanah. Namanya Sukma Darsana. Wajah Dina langsung pucat. Kok bisa muncul sekarang? Siapa yang utak-atik sampah itu? Si staf tidak tahu. Tapi Dina tahu. Itu pasti Adi. Ia langsung menutup telepon dan bergegas ke kantor. Ia menemukan lemari arsip berantakan. Kertas-kertas berserakan. Dalam kepanikan ia menyenggol laci. Dan sebuah amplop jatuh. Yang selama ini ia kira sudah dimusnahkan. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan dari Guntur. Tulisan goyah, bertanggal 2 hari sebelum kematiannya. Sukma, jika suatu hari toko ini punya jiwa, itu karena kamu. Maafkan aku. Aku tak pernah punya keberanian mengatakan ini ke publik. Tapi kalau ada yang menemukan surat ini, semoga tahu kebenarannya. Dina meremas surat itu dengan keras. Matanya berkaca-kaca oleh kemarahan. Ini nggak mungkin benar, nggak mungkin. Tapi itu nyata. Dan kini semuanya hampir lepas kendali. Di luar, Sukma dan Adi berpamitan. Besok Bapak bisa ikut saya kembali ke toko. Saya rasa sudah waktunya cerita ini diceritakan. Sukma ragu. Saya nggak yakin bisa. Setelah semua yang terjadi, Adi memegang pundaknya. Mereka harus tahu siapa pemilik sejati kisah itu. Dan saya akan di samping Bapak. Sukma menatap langit. Tempat awan gelap mulai berkumpul. Sebentar lagi hujan. Siapa tahu, bisa membersihkan semuanya. Menjelang sore, Sukma melewati rumah sakit lagi. Larissa, si gadis muda, keluar dari pintu utama, bahunya lunglai, memegang amplop hasil pemeriksaan. Ia mengikutinya dengan tatapan, menjaga jarak. Saat Larissa masuk ke taksi, dompet kecil jatuh dari tangannya. Sukma berlari, mengambilnya, lalu ragu. Itu pertama kalinya ia memegang sesuatu milik putrinya. Ia akan mengembalikannya, tapi tidak sekarang. Sebelum itu, ia butuh keberanian untuk menghadapi hari esok. Pagi itu, langit masih membawa nuansa gelap sisa malam, tapi Sukma sudah bangun. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin dari keran tua di kamar kos kecil tempat ia tinggal. Di saku celana yang tergantung, ia mengambil dompet milik Larissa yang ia temukan malam sebelumnya. Tangannya menyentuh permukaan kulit dompet yang telah usang, dan sejenak ia ragu untuk membukanya. Tapi ia membuka juga. Di dalamnya selembar foto kecil yang terlipat menarik perhatiannya. Ia membukanya perlahan, dan seketika jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu adalah foto lama. Satu-satunya yang pernah ada antara Larissa dan ibunya. Sukma mengenali blus yang dulu ia jahit sendiri untuk sang istri, dan mata bayi dalam pelukannya. Foto itu diambil pada suatu pagi Minggu, tak lama sebelum istrinya menghilang tanpa jejak. Sukma menelan ludah. Di belakang foto tertulis dengan pulpen biru. Untuk Larissa dengan cinta yang abadi, dari ibumu. Ia menekan foto itu ke dadanya. Air mata tak lagi bisa dibendung. Larissa menyimpan itu. Artinya, masa lalu masih hidup dalam dirinya, meskipun hanya sedikit. Pada amplop yang dibawa Larissa malam sebelumnya, Sukma sempat membaca nama rumah sakit dan nomor rekam medisnya.
Ia berpikir untuk pergi ke sana dan mencari tahu sesuatu, meskipun tahu bahwa itu akan sia-sia. Itu melanggar aturan. Namun tetap saja ia melangkah ke resepsionis dan bertanya seolah-olah ia adalah kerabat jauh. Petugas menatapnya dengan curiga. "Maaf, hanya keluarga inti yang bisa mengakses informasi ini." Ia mengangguk lesu. Saat keluar, seseorang memanggilnya. Itu perawat yang sama dari hari sebelumnya. "Pak Sukma, dia butuh bantuan. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa pengobatan harus segera dimulai, dan dia nggak punya asuransi atau siapapun. Dia berusaha sendiri, tapi dia nggak akan kuat." Tenggorokan Sukma terasa tersumbat. "Biayanya berapa?" Perawat menjawab hati-hati. "Lebih dari 100 juta rupiah, dan itu baru tahap awal." Sukma menunduk. Ia tahu dirinya tak punya bahkan 1%-nya. Tapi kini ia punya sesuatu. Alasan. Dan mungkin kesempatan untuk menulis ulang ceritanya bersama Larissa. Meskipun hanya dari balik layar. Sementara itu, di toko, Adi datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa serta surat lecek yang ia temukan di lantai kantor Dina. Tulisan tangan Guntur di sana sangat jelas. Untuk Guru Sukma. Kalimat itu mengubah segalanya. Tapi ada hal yang mengganjal. Kenapa surat itu disembunyikan? Dina selalu menyebut Guntur sebagai pahlawan tanpa cela, sosok panutan. Tapi kini, orang yang begitu ia puja justru meninggalkan pengakuan dosa dan utang moral terhadap Sukma. Terlalu bertolak belakang. Ia sadar tidak bisa bergerak sendirian. Ia butuh bukti lebih kuat. Ia menuju ke ruang bawah tanah toko. Gudang lama yang jarang sekali dikunjungi. Ia menggunakan kunci utama dan menuruni tangga besi. Udara di sana kering dan pengap. Rak-rak dipenuhi kotak-kotak berdebu. Setelah hampir 1 jam membongkar dokumen, Adi menemukan sebuah kotak bertanda pendirian 1982. Di dalamnya, map-map kuning tua, foto-foto, sketsa pakaian, dan di antara itu semua, selembar kertas terlipat 2, sebuah sketsa, jas biru. Sama seperti yang diminta Sukma di hari pertama ia datang. Di pojok bawah kertas ada tanda tangan, S. Darsana, Sukma, dan tanggal 12 Februari 1982. Nafas Adi terengah. Busana ikonik di etalase ternyata diciptakan oleh Sukma, bukan oleh Guntur. Ia mengambil gambar itu dan berlari naik. Ia harus tunjukkan kepada semua orang bahwa pria tua itu bukan orang sembarangan. Ia adalah asal mula merek ini, sang pencipta sejati. Tapi saat sampai di ruang utama toko, Dina sudah berdiri menunggu dengan tatapan tajam dan tangan bersilang. Ia sudah tahu. "Adi, kita harus bicara." Ia mencoba menyembunyikan kertas itu, tapi sudah terlambat. Dina merebutnya dari tangan Adi dan melihatnya dengan dingin. "Kamu sedang menggali lubang yang berbahaya. Kamu ngerti nggak apa yang kamu lakukan ini?" Adi tidak mundur. "Saya cari kebenaran. Pria itu bagian dari sejarah toko ini. Dan kakak tahu itu." Dina mendekat berbisik tajam, "Toko ini milikku sekarang. Masa lalu sudah mati bersama Guntur. Kalau kamu teruskan ini, kamu akan menyesal." Tapi di mata Dina, Adi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. Malam itu, Sukma menjahit. Sendirian di kamar kecilnya, ia mengambil jarum dan benang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia menjahit dalam diam, sepotong kain biru tua yang mengingatkannya pada jas di etalase. Tangannya memang lebih lambat, tapi gerakan itu masih mengalir. Setiap tusukan benang adalah ingatan. Toko kecil, Guntur muda, putri kecil di pelukan ibunya, aroma kopi di pagi minggu. Ia butuh lebih dari sekadar keadilan. Ia butuh menunjukkan bahwa dirinya masih ada, bahwa ia masih bisa berkarya, bahwa ia bukan sekadar bayang-bayang. Di rumah sakit, Larissa menerima hasil pemeriksaannya dengan tangan gemetar. Dokter berbicara dengan bahasa medis. Kerusakan lanjut, butuh respon cepat terhadap terapi, risiko tinggi. Ia tak menangkap semuanya. Yang ia rasakan hanya tubuh dingin, seolah dunia runtuh pelan-pelan. Ia keluar ruangan dengan langkah lemah. Dan saat membuka tasnya,
Ia sadar dompetnya tidak ada. Ia kembali ke tempat sebelumnya, mencari, tapi tak menemukan apapun. Mungkin jatuh di taksi, pikirnya. Ia duduk di trotoar, pasrah, tanpa tahu bahwa dompet itu kini berada di tangan orang yang paling mencintainya. Keesokan paginya, Adi meninggalkan sebuah amplop tanpa nama di meja resepsionis toko. Di dalamnya, ia sisipkan salinan kwitansi, surat, sketsa jas, dan foto Guntur bersama Sukma. Ia menulis satu kalimat, untuk mereka yang masih punya hati nurani. Sementara itu, Sukma kembali berjalan menuju toko, mengenakan jas yang ia jahit sendiri semalam. Saat melewati etalase, ia menatap jas biru itu, lalu menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya dengan rasa bangga. Saat ia melangkah masuk, keheningan langsung menyelimuti toko. Beberapa pegawai mengenalnya, yang lain hanya merasakan suasana yang berubah. Dina muncul di tangga, terdiam melihatnya di sana. Sukma berjalan ke tengah ruangan, mengeluarkan kwitansi yang terlipat, sketsa asli, dan surat dari Guntur. Ia meletakkannya di atas meja kasir dan berkata, sudah waktunya berhenti bersembunyi. Tegangan terasa seolah menggantung di udara, dan kemudian seseorang di belakangnya mulai bertepuk tangan. Seorang pegawai, lalu satu lagi, dan lagi, hingga suara tepuk tangan memenuhi seluruh toko. Dan Dina menghilang ke belakang tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya suasana toko lebih sunyi dari biasanya. Dina tidak muncul. Desas-desus mulai beredar di antara para pegawai bahwa ia telah diberhentikan oleh kantor pusat, bahwa Adi terlibat dalam sesuatu yang besar, bahwa pria tua berpakaian sederhana itu sebenarnya adalah pendiri asli toko tersebut. Sukma datang pagi-pagi, lebih awal dari siapapun. Ia duduk di salah satu kursi kulit di ruang utama dan hanya memperhatikan setiap detail. Semuanya sangat berbeda dari saat ia dan Guntur dulu membayangkan tempat itu. Tapi di saat yang sama, masih ada sisa-sisa jejak ide mereka. Adi mendekatinya dan duduk di samping, membawa 2 gelas kopi dalam wadah kertas. Bapak bikin sejarah kemarin. Semua orang ngomongin itu. Sukma tersenyum. Sejarah hanya berarti kalau dikenang, apa yang dilupakan jadi reruntuhan. Adi mengangguk diam-diam. Ia mengeluarkan selembar kertas cetakan, sebuah pengumuman resmi dari kantor pusat jaringan toko. Mereka menyatakan akan menyelidiki dokumen dan catatan lama untuk memahami situasi hukum dari properti tersebut. Untuk pertama kalinya, Sukma merasa didengar, namun hatinya terbelah. Di saat keadilan tampak mulai mendekat, ia tahu Larissa tak bisa menunggu. Waktu untuk putrinya tidak berjalan dengan tenang seperti miliknya. Sore itu, ia kembali ke rumah sakit, duduk di bangku yang sama seperti biasa, di depan taman dalam. Ia melihat Larissa lewat, masih dengan wajah lelah yang sama. Di tangannya, amplop coklat lain, kali ini lebih tebal. Sukma tidak memanggilnya, hanya mengikuti langkahnya dengan pandangan hingga ia menghilang di balik lorong. Seorang dokter wanita duduk di sampingnya. Bapak adalah ayahnya, kan? Sukma menoleh, kaget. Kenapa ibu tanya begitu? Sang dokter tersenyum kecil. Dia memang jarang bicara. Tapi saat sendirian, saya lihat dia sering menatap foto. Foto yang sama dengan yang Bapak simpan, yang ada wanita berbaju bunga-bunga itu. Jantung Sukma berdegup kencang. Dia ingat, dokter itu ragu. Mungkin, atau mungkin dia hanya merindukan sesuatu yang tak pernah benar-benar ia miliki. Tapi yang dia rasakan, dalam. Sukma terdiam, seolah putrinya memikul ketidakhadirannya tanpa tahu siapa yang ia rindukan. Malam itu Adi memutuskan mengambil risiko. Menggunakan ID miliknya, ia mengakses sistem internal toko. Ia mengetik nama Sukma Darsana di kolom pencarian dokumen lama. Ia terkejut saat puluhan arsip muncul. Kontrak cetak biru bangunan, email-email dari era 90-an. Dalam banyak dokumen, nama Sukma telah diganti menjadi kontributor anonim atau bahkan dihapus sepenuhnya. Jelas ada upaya untuk menghapus jejaknya. Adi mencetak semua itu. Tapi satu dokumen membuatnya terdiam. Sebuah laporan rahasia bertanggal 26 Juni 1998.
Judulnya, Restrukturisasi Manajemen, Pengambil Alihan Paksa Properti Utama. Dan di akhir halaman ada tanda tangan, bukan Guntur, tapi seseorang bernama Damar Prasetya. Ada catatan tangan kecil di bawahnya. Laksanakan sesuai instruksi, orang tua itu tidak akan melawan. Kalimat itu terdengar seperti perintah, dan memang itu. Tapi bukan dari Guntur. Dari seseorang di balik layar, seseorang yang menarik tali dari bayang-bayang. Adi berlari menemui Sukma keesokan paginya dan menunjukkan dokumen itu. Bapak kenal nama ini? Damar Prasetya? Sukma mengernyit sejenak, lalu wajahnya pucat. Adik bungsunya Guntur. Dulu nggak pernah terlibat langsung di toko, setidaknya bukan di zamanku. Dia sombong, ambisius, selalu bilang Guntur buang waktu dengan sentimentalitas. Adi menggigit bibir. Mungkin dia dalangnya, bukan Guntur, kebakaran, pengusiran, manipulasi. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah yang selama ini melekat pada nama Guntur mulai tergoyahkan. Saat itu juga Adi menerima panggilan tak dikenal. Suara pria datar dan tegas berkata, "Kamu sudah terlalu jauh. Cerita ini sudah berakhir lama. Biarkan masa lalu tetap di masa lalu." Lalu sambungan terputus. Jantung Adi berdebar. Ia tak bilang apa-apa pada Sukma waktu itu. Hanya berkata, "Masih ada yang tersembunyi, dan kebenarannya belum keluar." Sukma menarik napas panjang. "Kalau begitu mari kita gali." Dan bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana. Sementara kebenaran mulai terbuka, Larissa menerima sebuah surat. Pengirimnya, sebuah klinik swasta. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pembayaran sebagian untuk pengobatan. Tapi tak disebutkan siapa. Hanya ada selembar kertas kecil yang dijepitkan. "Kamu tidak sendirian." Ia menggenggam kertas itu erat, menatap sekeliling. Jalanan kosong, tapi entah mengapa, ia merasa sedang diawasi. Di lubuk hatinya ia tahu, isyarat itu berasal dari tempat yang akrab. Pagi berikutnya, Adi berhasil mendapatkan salinan wasiat asli Guntur. Isinya mengejutkan. Ia menyisihkan setengah dari keuntungan toko untuk sebuah yayasan sosial yang ternyata tak pernah didaftarkan. Dan ada satu klausul. Jika guruku Sukma Darsana masih hidup, berikan hak moral dan historis atas merek ini padanya. Tapi klausul itu telah dicoret dengan spidol hitam. Seseorang menghapusnya sebelum dibawa ke notaris. Adi mengenali tulisan tangan itu, sama dengan milik Damar. Hari itu juga sepucuk surat tiba di rumah sakit. Ditujukan untuk Larissa. Tulis tangan di amplop itu hanya menyebut satu kata di pengirim, Sukma. Ia terpaku, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya sebuah pesan pendek. "Sudah lama aku tak tahu harus memanggilmu apa. Tapi setiap hari, aku melihatmu. Dan aku selalu berharap kamu tahu, kamu tak pernah sendirian. Tak ada tanda tangan, tak ada tanggal. Hanya gambar kancing emas di sudut bawah." Tangan Larissa bergetar. Ini bukan sekadar surat. Ini seperti pertemuan kembali dengan sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. Malam itu, ia kembali ke bangku depan rumah sakit, menunggu, dan ia melihatnya. Sukma, di seberang jalan, duduk seperti biasa. Ia bangkit berdiri, melangkah pelan menghampirinya. Berhenti hanya beberapa langkah dari kursi. "Ini kamu?" tanyanya. Sukma tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang basah. Ia mengangkat surat. "Kamu yang kirim?" Sukma menarik napas dalam, suaranya hampir tak terdengar. "Iya, tapi kamu tidak perlu memaafkanku. Kamu hanya perlu tahu." Larissa jatuh berlutut, menangis, dan berkata, "Aku selalu merasa ada seseorang yang menungguku di sini. Aku cuma nggak tahu, ternyata itu kamu. Dan jika kamu ada di posisi dia, apa kamu cukup berani untuk tetap melangkah? Tulis di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan." Momen antara ayah dan anak itu hanya berlangsung lebih dari 2 menit, tapi dampaknya mengubah segalanya. Larissa menangis, kepalanya bersandar di dada Sukma, sementara pria tua itu masih menggenggam foto lama dengan tangan yang gemetar. Larissa tak bertanya mengapa ia menghilang. Tak menuntut jawaban kenapa mereka tak pernah bersama.
Saat itu yang penting hanyalah kenyataan bahwa pria yang selama ini diam-diam memperhatikannya adalah bagian dari dirinya. "Kamu sangat mirip dengan ibumu," bisik Sukma. Dan Larissa hanya tersenyum, seolah kalimat itu mengisi kekosongan 20 tahun. Pagi berikutnya, Larissa mendatangi rumah sakit untuk memastikan pembayaran ke klinik. Petugas administrasi membenarkan bahwa pembayaran tahap pertama telah dilakukan. "Siapa yang membayar ini?" tanyanya. Sudah menduga arah jawabannya, tapi sang petugas menjawab, "Pembayarannya tercatat atas nama badan usaha, Toko Guntur & Rekan." Larissa mengerutkan kening. "Itu pasti salah. Saya tidak punya hubungan dengan toko itu." Tapi di dalam hatinya pertanyaan lain terus berputar. Mungkinkah itu dari dia? Ia butuh jawaban, dan toko itu menjadi tempat pertama yang harus ia datangi. Sementara itu, Adi mengumpulkan seluruh karyawan untuk rapat darurat. Untuk pertama kalinya ia menceritakan semua yang ia temukan. Dokumen yang dihapus, klausul dalam surat wasiat, surat dari Guntur, keterlibatan mencurigakan Damar. Banyak yang terkejut. Lainnya hanya bisa terdiam. Tapi tak ada satupun yang mengabaikannya. "Kalian mengenal toko ini dari luar," kata Adi. "Tapi fondasinya dibangun di atas kebohongan. Sudah waktunya kita bersihkan dasar itu." Di ruang kantor, Dina muncul kembali seolah tak ada yang terjadi. Tapi sikapnya berubah. Wajahnya pucat, rambutnya diikat asal-asalan. Ia langsung masuk ke ruang manajer dan menguncinya dari dalam. Adi, curiga, mengintip dari celah koridor. Ada yang janggal. Beberapa menit kemudian seorang pria tinggi dengan rambut beruban dan jas mahal muncul. Damar Prasetya. Nama yang muncul di dokumen. Adi langsung mengenalinya. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Tokoh utama di balik semua ini. Damar masuk langsung ke ruangan tempat Dina menunggunya. Mereka berbicara pelan, namun ketegangan terasa menembus dinding kaca. Adi mendekat sejauh mungkin tanpa terlihat. Ia hanya menangkap satu kalimat, "Kamu janji dia sudah mati." Dina menjawab lirih. Lalu Damar membalas, "Kalau ini terbongkar bukan cuma toko, tapi nama keluarga kita juga hancur. Itu sudah cukup. Segalanya kini masuk akal. Kebakaran, manipulasi, diamnya Guntur." Di luar, Larissa tiba di toko dan meminta bertemu Adi. Ia dibawa ke ruang rapat, di mana meja dipenuhi dokumen dan bukti. Adi langsung mengenalinya. "Kamu anaknya kan?" Larissa mengangguk pelan. Dia sudah bicara sebisanya. Tapi ada hal lain. Saya menerima surat dari klinik. Uang yang masuk atas nama toko, tapi dia yang bayar, kan? Adi berpikir sejenak. Bukan, dia tidak punya dana sebanyak itu. Tapi saya tahu siapa yang melakukannya untuk membungkam kebenaran. Adi menyerahkan salinan surat dari Guntur kepada Larissa. Ia membacanya dalam diam. Tangan gemetar menggenggam kertas itu. "Ayah saya tidak pernah menginginkan apapun. Ia hanya ingin keadilan," gumamnya. "Dan sekarang dia akan mendapatkannya," sahut Adi. "Tapi kita harus lakukan ini dengan benar. Dengan bukti, dengan sorotan publik, dan kamu mungkin adalah bagian terakhir dari teka-teki ini." Larissa mengangguk dengan tekad. Ia punya utang pada pria yang menunggunya dalam diam selama bertahun-tahun. Dan kini, ia akan menyuarakan suaranya. Di dalam, Damar dan Dina tengah menyiapkan konferensi pers dengan tergesa. Mereka mencoba menyusun pernyataan resmi yang menghapus nama Sukma tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun pada saat yang sama, Damar mulai menggerakkan langkah hukum untuk mengambil alih penuh toko sebelum kantor pusat mengetahuinya. "Kubur ini," katanya pada Dina, "atau kubur aku bersamanya." Dina menggeleng pelan, jelas mulai bimbang. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di wajahnya. Di sisi lain kota, Sukma kembali ke bengkel jahit lamanya. Ruangan yang kini penuh debu dan tikus itu masih menyimpan satu dinding utuh, penuh coretan pensil. Pola-pola lama, kerangka ide-ide yang tak pernah sempat diwujudkan. Ia menyusuri garis-garis itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak kecil tersembunyi di bawah dinding. Di dalamnya, surat-surat lama dari Guntur. Surat-surat yang tak pernah dikirim.
Salah satunya, tertanggal 10 hari sebelum kebakaran berbunyi. Mereka akan lakukan sesuatu, hati-hati dengan Damar. Sukma terduduk di lantai, menutup wajah dengan tangan. Rasa sakitnya bukan hanya karena kehilangan masa lalu, tapi karena ia sadar Guntur sempat berusaha memperingatkannya bahwa ia tak pernah benar-benar dikhianati. Semua ini telah dirancang sejak lama. Di saat bersamaan, Larissa menerima salinan surat itu di ponselnya. Adi mengirim tim untuk mencari lebih banyak bukti dari alamat lama Sukma. Kini, mereka punya apa yang dibutuhkan. Sore itu, Larissa naik ke panggung acara toko. Di ruang utama sedang berlangsung peragaan busana koleksi baru, dihadiri media dan influencer lokal. Ia mengambil mikrofon dan meminta keheningan. Hari ini sebelum kami memperkenalkan pakaian, izinkan saya bercerita tentang pria yang menjahit jas pertama toko ini. Pria yang dihapus, yang dibungkam, tapi tak pernah benar-benar hilang. Semua mata tertuju padanya. Lalu, ke pintu masuk. Di sanalah Sukma berdiri, mengenakan jas biru buatan tangannya sendiri. Model yang sama seperti di etalase. Kehebohan terjadi seketika. Kamera berputar, bisik-bisik memenuhi ruangan. Damar berdiri kaget, wajahnya pucat. Tapi sebelum ia bisa bicara, Larissa mengangkat tangan. Di tangannya ada sepucuk surat. Surat ini ditulis oleh Pak Guntur, dan ini mengubah segalanya. Damar mencoba mendekat, tapi petugas keamanan dari kantor pusat yang telah dipanggil Adi sebelumnya mencegahnya. Waktu untuk kebohongan sudah habis, ucap Larissa dengan suara tegas. Tapi yang tak diketahui siapapun adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesuatu yang bahkan Sukma belum tahu. Dan itulah yang akan terungkap di bab berikutnya. Di dalam aula toko, keheningan setelah pengungkapan kebenaran terdengar nyaris memekakkan telinga. Sukma berdiri terpaku selama beberapa detik, seolah masih belum percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Tapi saat ia melihat mata putrinya, tegas dan kuat, berdiri di sampingnya, ia menemukan kembali kekuatannya. Ia melangkah perlahan ke tengah panggung dadakan, tempat sebuah manekin memajang jas biru dari koleksi terbaru. Ia mendekat, mengamati setiap jahitan di sana. Lalu, dengan senyum sendu, ia berkata, "Potongan ini, milikku. Setiap sentimeter, setiap garis. Ini adalah tanganku. Dan diamku sudah terlalu lama." Kamera mulai merekam semuanya. Wartawan, blogger mode, bahkan para influencer yang awalnya datang hanya demi makanan ringan kini terdiam, memperhatikan setiap kata. Sukma membuka jas yang ia kenakan dan menunjukkan label kecil yang dijahit tangan dengan inisial S. Darsana. Larissa memegang dokumen-dokumen di tangannya dan dengan suara tegas menjelaskan satu persatu hal yang selama ini telah dihapus dari sejarah. Adi menyaksikan dari belakang ruangan, matanya menyiratkan kepuasan, namun masih terasa ada yang belum selesai. Sesuatu yang belum terungkap. Damar, yang terpojok, masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia meminta bicara. Mengambil mikrofon dengan sikap penuh kuasa. Semua ini sangat menyentuh, tapi toko ini tumbuh karena kerja keras, bukan karena rasa kasihan. Dan Pak Sukma dengan segala hormat, sedang membongkar masa lalu yang tidak bisa lagi dikonfirmasi. Guntur sudah tiada. Ia tidak bisa membela diri. Suara-suara tak setuju mulai terdengar di antara hadirin. Tapi Sukma tetap tenang. Ia mengeluarkan sebuah surat dari saku yang ia temukan di bekas tempat jahitnya dulu. Mungkin dia tidak bisa membela diri, tapi dia bisa mengakui. Surat itu dibacakan lantang oleh Larissa. Setiap kalimat mengungkapkan ketakutan Guntur, rasa bersalah, penyesalan, dan akhirnya kekaguman yang tak pernah padam terhadap Sukma. Para tamu, yang awalnya ragu-ragu kini tampak yakin sepenuhnya. Namun Damar masih berdiri tegak, tanpa ekspresi. Itu tidak membuktikan apa-apa secara hukum, dan sekalipun membuktikan, properti ini sekarang milik perusahaan. Nama Guntur & Rekan adalah milik kami. Saat itu Adi bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke panggung dengan ekspresi berbeda. Di tangannya ada sesuatu yang tak disangka siapapun.
Adi membawa sebuah amplop tersegel dengan stempel resmi dari Dinas Catatan Sipil. Itu adalah jawaban dari permohonan yang ia ajukan beberapa hari sebelumnya dan baru ia terima pagi itu. Dokumen ini, katanya, menyatakan kepemilikan tanah yang dahulu atas nama Sukma Darsana dengan masa berlaku hingga tahun 2032. Jadi secara hukum, toko ini berdiri di atas tanah milik beliau, bukan milik grup, bukan milik keluarga Prasetya. Riuh pun pecah. Seorang pengacara yang duduk di sudut ruangan mengangguk yakin. Bukti itu sah. Tapi, kenapa Sukma tidak tersenyum? Kenapa matanya tidak berbinar? Karena bagi dirinya, itu bukan kemenangan utama. Kemenangan sejati adalah Larissa. Adalah kenyataan bahwa kini, ia berdiri di sampingnya. Dan saat gadis itu menggenggam tangannya, tukang jahit tua itu mengerti bahwa untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak sendiri lagi. Namun tetap ada kekosongan. Lubang yang tidak bisa diisi hanya dengan kebenaran. Ia menoleh ke arah Damar dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada Guntur?" Pertanyaan itu, lirih tapi berat, langsung menghentikan bahkan suara kamera. Damar ragu. Tapi tatapannya goyah, meski hanya sekejap. Dan dalam sekejap itulah Dina, yang sejak tadi hanya mengamati dari jauh, melangkah maju. Dia tidak meninggal karena sebab alami Sukma, katanya, menunduk. Itu stroke, tapi dia tidak segera dibawa ke rumah sakit. Dan tahu kenapa? Karena Damar menolak. Dia pikir akan lebih baik begitu. Kalau Guntur pergi tanpa bicara, maka tak akan ada jejak. Pengakuan itu mengguncang ruangan. Damar mencoba menyela, tapi sudah terlambat. Keheningannya kini punya makna. Sukma menarik napas dalam. Tangannya yang gemetar mencengkeram tongkat, tapi tubuhnya tetap tegap. Aku sudah lama memaafkan Guntur. Apa yang dia lakukan padaku lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, lalu takut menghadapi. Tapi kamu, Damar, kamu yang menghapus satu kehidupan. Damar keluar dari sisi ruangan, dikawal 2 petugas dari kantor pusat, sementara kerumunan masih berusaha mencerna besarnya kebenaran yang terungkap. Sukma kembali memandang jas di etalase. Aku tidak ingin toko ini, aku hanya ingin ia punya jiwa kembali. Hari-hari setelahnya, gaung peristiwa itu sangat besar. Media lokal menyoroti kisah ini sebagai lambang ketidakadilan dan pemulihan yang layak. Kantor pusat resmi mengumumkan bahwa bangunan akan dikembalikan kepada Sukma. Tapi keputusan Sukma berikutnya mengejutkan semua orang. Dalam konferensi pers di hadapan kamera dan wartawan, Sukma menyampaikan terima kasih dan menolak. Aku tidak ingin sebuah toko, aku ingin rumah untuk mereka yang menjahit mimpi. Ia mengumumkan bahwa gedung tersebut akan dijadikan pusat pelatihan menjahit gratis bagi remaja dari keluarga kurang mampu. Larissa di sampingnya mendukung keputusan itu dengan penuh kebanggaan. Ia sendiri memutuskan untuk melanjutkan pengobatan di rumah sakit umum, namun kini dengan seluruh dukungan yang ia butuhkan. Kalau uang ini bisa menyelamatkan orang lain juga, aku ingin itu digunakan di pusat pelatihan. Aku sudah diselamatkan, ayahku telah menemukanku. Kata-katanya menyentuh bahkan mereka yang paling skeptis. Sebuah hubungan yang terbangun tanpa syarat, melebihi darah. Itu cinta, murni, sederhana. Tumbuh perlahan di dalam diam hari-hari mereka. Pada plakat baru yang dipasang di depan gedung toko tertulis, Pusat Sukma, tempat setiap jahitan merajut harapan baru. Seluruh kota hadir saat peresmian. Anak-anak sekolah negeri, mantan pegawai toko penjahit lansia, semua ingin melihat sosok pria yang, meski dilupakan, kembali dan mengubah luka menjadi harapan. Dan di dinding dalam gedung, satu foto mendapat tempat istimewa. Sukma dan Guntur berdiri berdampingan, tersenyum. Teks di bawahnya, awal dari segalanya. Namun kejutan terakhir belum berakhir. Di arsip toko, dalam map yang tak pernah dibuka, sebuah video. Tanggalnya 29 Maret 1999, Guntur, sudah menua, duduk di depan kamera berkata, "Kalau kamu melihat ini,
Berarti aku gagal memperbaiki kesalahanku, Sukma. Aku seharusnya mendengarkanmu. Larissa, kalau kamu melihat ini, ketahuilah bahwa ayahmu mencintaimu dalam diam, tapi dia tak pernah benar-benar pergi. Lalu ia tersenyum. Senyum sedih, seolah tahu semuanya sudah terlambat. Tapi kini, waktu akhirnya mau mendengarkan. Pada Jumat pagi terakhir di bulan Maret, tepat 24 tahun setelah kebakaran tempat jahit lamanya, Sukma tiba lebih awal di pusat pelatihan barunya. Gedung yang dulu sunyi, kini penuh kehidupan. Bau kain baru, tawa kecil, dan mimpi yang mulai dijahit terasa di udara. Ia berjalan di antara meja-meja, memandangi tiap siswa dengan tatapan hangat, seperti menyapa generasi baru yang tak pernah ia bayangkan akan temui. Ia mengenakan jas biru yang sama, kini dengan tambalan kecil, bukan karena sudah tua, tapi karena ia sengaja mempertahankannya begitu, sebagai simbol ketahanan. Larissa menyusul dari belakang, tersenyum. Hasil pemeriksaannya yang terbaru menunjukkan kemajuan. Para dokter menyebutnya sebagai pemulihan yang luar biasa. Tapi ia tahu, itu lebih dari sekadar medis, itu damai, itu pengampunan, itu awal baru. Saat melihatnya, Sukma tersenyum. Hari ini akan jadi hari yang baik, gumamnya pelan. Dan Larissa menjawab dengan mata berkaca-kaca, sudah jadi. Mereka berjalan bersama menuju sebuah ruang kecil di belakang, bekas ruang kerja asli, dan ruang paling bermakna di pusat pelatihan ini. Di sana, sebuah kejutan telah disiapkan. Adi, dengan bantuan para siswa, telah merancang sebuah pameran kecil berisi karya-karya lama buatan Sukma. Beberapa disumbangkan oleh pelanggan lama, lainnya direkonstruksi dari pola-pola yang disimpan dalam gambar pensil. Tapi yang paling istimewa berada di tengah ruangan. Jas biru pertama, buatan tangan Sukma dari tahun 1982, kini telah direstorasi, dibersihkan, dan dipajang dalam bingkai kaca. Saat melihatnya, Sukma menutup wajah dengan tangan dan menangis seperti belum pernah ia menangis sebelumnya di depan orang lain. Larissa memeluknya. Ayah sudah kembali ke dunia. Lalu, di antara para pengunjung, seorang wanita mendekat perlahan. Ia berpakaian sederhana, namun matanya memancarkan kebijaksanaan. Di tangannya, ia membawa amplop coklat. "Pak Sukma?" tanyanya. Sukma mengangguk. "Saya pernah jadi sekretaris Guntur selama 10 tahun. Di hari beliau meninggal, beliau memberikan ini. Katanya, jika suatu hari kebenaran terungkap, serahkan ini." Ia menyerahkan amplop itu lalu pergi, seperti seseorang yang baru saja menunaikan janji. Sukma merasakan amplop itu bergetar di tangannya. Saat membukanya, ia menemukan surat wasiat kedua. Sebuah dokumen yang ditandatangani Guntur dan disahkan oleh 2 saksi. Di dalamnya, Guntur secara resmi mengakui Sukma sebagai rekan pendiri merek tersebut, sekaligus mewariskan sejumlah uang, dana yang selama ini tersembunyi dari catatan perusahaan. Tapi uang itu bukanlah inti dari semuanya. Di akhir dokumen, tertulis tangan. "Kau lebih dari seorang guru. Kau adalah saudara yang disingkirkan oleh kesombonganku." Sukma menutup matanya. Dia berusaha, meski terlambat, dan itu cukup. Dalam acara penutupan hari itu, Larissa dipanggil ke panggung. Ia mengambil mikrofon dan dengan suara bergetar, berbicara kepada hadirin. "Kalian mengenal ayah saya sebagai pria yang melawan sunyi dan ketidakadilan. Tapi saya mengenalnya sebagai orang yang menunggu saya. Setiap hari. Di bangku yang sama. Tanpa meminta apapun. Hanya menunggu. Agar suatu hari saya menoleh ke belakang. Dan saya menoleh. Dan saya menemukan rumah." Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Sukma tetap duduk, matanya tak lepas memandang putrinya. Untuk pertama kalinya, sorot matanya ringan. Malam itu, Sukma tinggal sendiri di ruang kerja kecilnya. Ia menyalakan lampu meja, mengambil jarum dan benang, lalu mulai menjahit. Ia sedang membuat sebuah gaun. Warna biru, sederhana, seperti gaun-gaun tahun 80-an. Untuk Larissa. Bukan hadiah dari ayah untuk anak. Tapi kelanjutan. Setiap jahitan
adalah kata yang tak sempat diucapkan. Setiap lipatan sebuah pengampunan yang sunyi, ia menjahit hingga kantuk mengalahkan. Tertidur di sana juga, dengan senyum tipis di wajah dan gaun yang belum selesai. Keesokan harinya, Adi menemukannya masih di sana, tertidur dengan tenang, jemari masih di atas jahitan terakhir. Ia tak bangun lagi. Ia telah pergi dengan damai. Di tempat yang sama di mana segalanya bermula, di sakunya ditemukan sebuah foto. Larissa kecil bersama ibunya. Dan di baliknya tulisan tangan, "Terima kasih sudah kembali, Ayah." Larissa tak pernah menulis itu, tapi mungkin jauh di dalam hati Sukma tahu, itulah kata-kata yang akan diucapkan. Maka ia pun pergi. Akhirnya dalam damai, berselimut kain dari penebusan dirinya sendiri. Kisah Sukma bukan tentang pakaian atau bisnis. Ini tentang keteguhan, cinta dalam diam, dan kekuatan untuk tidak menyerah, bahkan saat dunia mencoba menghapus keberadaanmu. Ia hidup dalam bayang-bayang selama puluhan tahun, tapi nilainya tak pernah berhenti menjahit jalan, hingga hari ketika hati bicara lebih keras dari ketidakadilan. Dan di hari itulah segalanya berubah. Jika kamu pernah merasa dilupakan, diremehkan, diabaikan, ingatlah Sukma. Kadang, yang kita perlukan hanyalah terus menjahit, titik demi titik, sampai kain kehidupan menunjukkan bentuk yang benar. Dan walaupun tampaknya sudah terlambat, selalu ada waktu untuk memulai kembali. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, beri tanda suka, subscribe ke channel ini dan tulis di komentar. Bagian mana dari cerita ini yang paling menggugah hatimu? Suaramu, seperti milik Sukma, pantas untuk didengar.